Ojo ngerti pura. Masa uang kayak anaknya ada yang kena corona? Oh, sing nembe bali saka Jakarta po? Sing mas-mas kae. Ya pantes, wong saka Jakarta. Jakarta kan red zone. Ini tuh pada ngomongin apa sih? Corona lah. Enggak, tadi masalah positif ya. Katanya positif, itu bener nggak sih? Wah, enggak. Tapi katanya emang iya. Katanya. Tolong dong Ya. kalau misalnya gini loh, kalau misalnya kita emang mau nge-share pemberitaan, ya jangan berdasarkan katanya gitu loh. Kita punya server data di covid-19 nama kabupatennya apa .go.id. Jadi semua data ada di situ. Jadi jangan-jangan nanti hoax, kasihan loh misalnya dia ternyata masih ODP dan PDP, ternyata masyarakat dijudge sebagai positif. Orang kan nggak paham ya, yang namanya orang desa kadang pokoknya asal dia sudah masuk pemeriksaan tidaknya positif, padahal bisa jadi dia ODP yang sama sekali nggak terpapar dengan virus corona, atau PDP yang pasien tapi belum tentu juga corona. Iya kan? Ya kan yang penting sama-sama corona. Oh iya, pada nang pemantauan. Iya, piye toh? Enggak, gini deh, kamu bayangin salah satu ciri-ciri orang sakit jantung tuh bisa pingsan mendadak ya. Terus kalau tiba kamu nih, kamu gara-gara apa? Gara-gara nggak sarapan, tiba-tiba dalam sebuah upacara kamu pingsan mendadak. Terus ada nih, kamu lagi di UKS, denger nih orang ngegibain kamu. Itu kenapa pingsan, itu kenapa pingsan? Sakit jantung, astagfirullah. Kamu kan pasti juga bakalan merasa apa ya, tersakiti, difitnah, di apa ya namanya tuh, kalau dijahatin orang lain itu apa namanya? Zolim. Dizolimi kan, meskipun cuma omongan ya, itu namanya ngejudge. Orang kamu cuma kelaparan. Ya wong jenenge we waspada yo ya kene apa ngati-hati. Lirek misalnya abike dewek dibalas elek dewek sing ketularan. Kan mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya emang waspada itu butuh, tapi jangan jadi kita bodoh, ya nggak? Ya kita kan udah tahu tuh penularan COVID-19 itu dengan droplet atau percikan ketika kita batuk. Ya emang kalau misalnya kita rumahnya di sini, yang positif di depan situ, emang dia batuk sampai ke sini? Kan enggak. Jadi ya harusnya kalau emang kita peduli sama mereka, ya justru kita harus support mereka biar cepat sembuh. Ibaratnya gini, orang kalau kena sakit imunnya aja udah turun, dan yang namanya imun turun di kasus corona itu bahaya banget, bisa menyebabkan kematian. Orang sakit aja udah bikin imun turun, apalagi difitnah, digibahin tuh orang sekampung. Itu tuh lebih tekanan batin loh, secara psikologis tuh bisa bikin imun bener-bener ngedrop banget. Yang ada mereka mati bukan karena corona, tapi karena mulut-mulut tetangga yang pedes itu kan. Nah, lagian juga kalau misalnya mereka kena corona, harusnya kita bantu dong pemerintah daerah dengan misalnya, oh tetanggamu ada yang positif corona, kita bantu mengawasi mereka untuk isolasi diri, jangan sampai kemana-mana. Oh dia tetap kerja karena harus nafkahin keluarganya, ya kita bantulah gimana caranya dia tetap bisa isolasi diri di rumah, tapi kebutuhan mereka juga tetap bisa terpenuhi. Itu fungsinya dari tetangga. Gak cuma kalau ada jelek-jeleknya aja kita seneng banget, begitu mereka susah kita nggak mau bantu. Masa yo aku ndelok nang berita nang kae apa suster diusir saka kontrakane. Mahasiswa bayi saka kos-kosane. Ya Allah, mas banget ya. Nah, maksudku itu loh, bahwa ternyata pengetahuan kita terhadap corona masih sangat rendah. Jadi orang dengan gampangnya ngejat, gampangnya menghakimi, ngusir, padahal mereka perawat itu garda depan penanganan corona di Indonesia loh. Bayangin kalau mereka ngambek, perawat ngambek, dokter ngambek, kamu kena corona, ya udah gitu aja mati pinggir jalan. Jadi
kita boleh waspada, tapi ya kayak yang tadi dibilang, bodoh jangan. Karena orang kita tuh cenderung gampang banget untuk dipicu prasangkanya, untuk dikompor-kompori, diprovokator, gampang banget. Jangankan orang yang pasien lah, jangankan orang yang kena corona lah, orang udah meninggal karena corona aja dipermasalahin. Masa begini aku nang berita anak jenazah ditolak nang Banyumas. Oh, masa petugasnya ngatik dia ada ngareng warga Jel? Nggak pentungan barang. Mending masa nanti orang sewis dikubur dibongkar meneh kuine apa makame. Iya bener banget tuh, kemarin aku juga baca beritanya, lihat tayangannya juga. Sampai lihat video amatirnya yang orang pada bawa pentungan, pada bawa batu buat ngelemparin petugas. Jujur kayak apa gitu, dimana logikanya gitu loh. Kayak manusia nggak ada akhlak gitu kan. Ibaratnya petugas mereka udah capek ngurusin pasien aja, udah capek kan. Giliran di lapangan mereka diperlakukan seperti itu. Terus masalah jenazah nih, jenazah korban COVID-19 itu kan ya emang sesuai SOP-nya, emang udah seaman mungkin. Untuk proses pemakaman mereka dibungkus plastik, yang dilakukan dibungkus plastik, masih pakai peti. Untuk petinya pun juga harus disemprot disinfektan dan sebagainya. Itu udah sesuai prosedur. Jadi aku tuh nggak habis pikir gimana orang bisa berpikir kalau misalnya dikuburkan di situ bisa menularkan ke masyarakat situ. Logikanya di mana? Yang namanya orang udah meninggal, secara otomatis virusnya kan juga ikutan mati. Apalagi udah ada penyemprotan disinfektan dan sebagainya. Ini yang kadang nggak disadari oleh masyarakat, kemudian mereka ya itulah tingkah barbarnya plus 62. Lagian kita nggak cuma mikirin masalah jenazahnya ya. Kalau di dalam hukum Islam sendiri pun juga disebutkan kalau misalnya pengurusan jenazah itu adalah fardu kifayah. Jadi kalau misalnya sampai ada penolakan kayak gitu ya artinya kan udah menyalahi secara agama ya, itu udah menyalahi aturan. Terus dari segi keluarga korban deh, misalnya kamu meninggal karena COVID-19, terus keluarga aja selama proses isolasi mereka nggak bisa nengok, selama proses pemakaman mereka juga nggak bisa mengantarkan, ngadain doa bersama pun juga nggak bisa. Ditambah lagi dengan perlakuan masyarakat kayak gitu, sakit hati loh bener. Kayak yang ibaratnya udah jatuh tertimpa tangga. Kenapa sih kita nggak nyontoh orang-orang di daerah Sleman misalnya? Mereka dengan sukarela gotong royong justru udah nyiapin kuburan massal. Ini bukan doain kemudian banyak yang meninggal, enggak ya, tapi lebih ke mereka punya kesadaran gitu bahwa mereka perlu buat bantu petugas, perlu untuk menyiapkan segalanya. Jadi begitu ada kejadian, ya udah petugas dipermudah, masyarakat juga nggak terlalu panik. Jadi intinya itu sih, kayak kadang orang-orang tuh berlebihan. Incanyo, kayak wong-wong nek ngomong pada ora jelas. Anjan gibah kok ora bermutu. Sama sih marahi. Rama ember. Sudah. Bukannya mau cewek kita telung gibah ya? Astagfirullahaladzim. Tadi udah denger kan kalau yang gibah mereka bertiga. Kalau aku sih nggak ikut-ikutan ya. Bergerak untuk Indonesia, stop diskriminasi pasien corona.